Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang Idul Fitri rahimakumullah. Puji dan syukur marilah sama-sama kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang telah memberikan segalanya dalam hidup dan kehidupan kita, yang telah memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa, ibadah tarawih, dan ibadah-ibadah lainnya selama 1 bulan penuh. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan menjadi saksi saat kita dihisab, diperhitungkan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada manusia terbaik yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Dia adalah satu-satunya nabi yang mendapat mandat dari Allah untuk memberikan syafaatul uzma kepada seluruh umat manusia. Saat manusia sedang menghadapi kesulitan, saat manusia sedang menghadapi kesusahan, saat manusia sedang membutuhkan pertolongan, tidak ada yang bisa datang kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syafaatul uzmanya. Beliau adalah nabi yang pertama diminta oleh Allah untuk membuka pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya mendapat syafaat dari beliau dan semoga kita semuanya masuk surga di belakang beliau bersama keluarga kita, bersama ibu bapak kita, bersama kakek nenek kita, bersama guru-guru kita, bersama orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada orang-orang yang beriman kepadanya di mana saja berada sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, sidang Idul Fitri rahimakumullah. Di ujung bulan Ramadan, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Begitu naik ke atas mimbar satu tangga, beliau mengatakan amin. Kemudian naik lagi di mimbar kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Naik lagi ke mimbar ketiga, ke tangga ketiga dari mimbarnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika naik ke atas mimbar, beliau memberikan ceramah dan arahan kepada para sahabat-sahabatnya. Tetapi kali itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan amin 3 kali. Setelah mengatakan amin 3 kali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berceramah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ngasih tausiah, tapi langsung turun dari mimbarnya. Serentak semua para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa gerangan yang terjadi?
engkau naik mimbar, biasanya memberikan tausiah dan ceramah, tapi kali ini engkau hanya mengatakan amin 3 kali. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya, tahukah kalian, amin yang pertama saya sampaikan, saya bacakan, saya ucapkan, datang kepadaku malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, celakalah orang yang melewati bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril berdoa kepada Allah di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, celakalah orang yang melewati Ramadan, dosanya tidak diampuni. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Artinya apa? Orang ini tidak puasa, orang ini tidak tarawih, orang ini tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini tidak sadar, orang ini tuli, orang ini buta, orang ini hatinya tertutup. 360 hari selama 1 tahun dia telah menikmati nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bernapas dengan oksigen dari Allah Subhanahu wa taala, dia hidup dari rizki Allah Subhanahu wa taala, dia bergerak dengan tenaga dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segalanya. Maka malaikat Jibril berdoa untuk orang ini, celaka orang ini yang datang bulan Ramadan dia tidak puasa, datang bulan Ramadan dia tidak tarawih, dia tidak mau ibadah kepada Allah, dia tidak sadar bahwa hidupnya adalah mendapatkan kekuatan dan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sadar hidupnya telah disiapkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh kekurangannya. Saudara-saudara sekalian, apa maknanya kita hidup kalau kita tidak mengenal Allah? Apa maknanya kita hidup kalau kita tidak beribadah kepada Allah? Sebahagia-bahagianya orang hidup yang tidak kenal Allah, kebahagiaannya adalah kebahagiaan yang semu. Tidak ada orang yang sukses kecuali kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang hebat kecuali kehebatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang dikenal oleh manusia dia hebat, dikenal oleh Allah dia orang sukses, tetapi dia tidak dekat dengan Allah, dia tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan itu hanya akan memperberat pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dunia mungkin dia bisa tertawa terbahak-bahak, dia bisa menghina Allah, dia bisa menghina ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bisa menghina kalimat Allah, dia bisa menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika malaikat Azrail datang, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Kalau malaikat Azrail sudah datang, sehebat-hebatnya manusia, setinggi-tingginya jabatan manusia, sekaya-kayanya manusia, tidak bisa ada yang mengundurkan ajalnya. Dia akan mati, dia akan tinggalkan dunia ini, dia akan tinggalkan keluarganya, dia akan tinggalkan kekuasaannya, dia akan tinggalkan kekayaannya, dia akan tinggalkan seluruh yang dia cintainya. Dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kehinaan kalau dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah pentingnya kita tidak boleh lupa kepada Allah. Kita harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sujud kepada Allah di tengah-tengah kesibukan kita. Kita harus siapkan waktu. Allah menuntut kita hanya 5 waktu untuk sholat. Dari 24 jam yang kita miliki dan Allah berikan dalam hidup kita selama 1 hari 1 malam, kita hanya diminta 5 waktu sholat. 1 kali sholat 5 menit, 5 kali cuma 25 menit. Dari 24 jam, masa kita tidak bisa? Kita harus malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pikir kita tidak akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Sesusah-susahnya manusia hidup di dunia ini, dia masih bisa minta tolong dengan tetangganya. Dia masih bisa minta tolong dengan keluarganya, dia masih bisa tolong dengan seluruh atasannya. Tapi ketika kita menderita di alam barzakh,
ketika kita menderita di alam akhirat, tidak ada lagi yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Tidak ada lagi yang bisa menolong kita kecuali amal kita, kecuali amal kita, kecuali amal kita. Itu sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dunya mazra'atul akhirah." Dunia ini adalah tempat bercocok tanam kita di akhirat. Orang yang banyak ibadah, orang yang banyak beramal di dunia ini, maka dia akan bahagia di akhirat. Mungkin di dunia ini rumahnya hanya mengontrak dengan ukuran 3 kali 6 meter, tetapi dia akan bahagia di akhirat. Dia akan bahagia di akhirat. Dia akan mendapat surga di akhirat. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Dia tidak perlu lagi bayar listrik. Dia tidak perlu lagi menggaji pembantu. Dia telah mendapatkan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak beribadah kepada Allah, sebesar apapun kekayaannya, itu tidak mungkin ada manfaatnya. Setinggi apapun jabatannya, dia tidak mungkin jabatannya akan bisa menolongnya. Maka ibadah kepada Allah adalah kunci kebahagiaan kita hidup di dunia dan di akhirat kelak. Kalau kita merasa susah dalam hidup ini, bisa jadi karena kita kurang ibadah kepada Allah, bisa jadi karena kita kurang istighfar, bisa jadi karena kita kurang zikir dan ingat kepada Allah, bisa jadi karena kita kurang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita terlalu sibuk ngurusin dunia dalam hidup ini, tapi lupa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segalanya dalam hidup dan kehidupan kita ini. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, setelah Ramadan ini mari kita jaga kualitas ibadah kita kepada Allah. Mari kita jaga kualitas ibadah kita kepada Allah. Tidak ada orang yang sukses, tidak ada orang yang bahagia, tidak ada orang yang hebat kalau dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah merasa susah dalam hidup ini, insaf dan sadarlah. Kalau kita merasa susah di dunia ini, insaf dan sadarlah. Kalau kita merasa susah dalam hidup di dunia ini, insaf dan sadarnya. Saudara-saudaraku yang merasa bahagia hidup di dunia, yang berlimpah harta dan kedudukan, jangan lupa itu semuanya karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian harus semakin sujud, kalian harus semakin sunduk, kalian harus semakin rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, sidang Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Amin. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, mengamini doa malaikat Jibril. Apa doa yang kedua ini? Ya Allah, celaka dan rugilah orang yang masih punya orang tua, tapi orang tuanya tidak bisa mengantarkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Doa yang kedua ini ditujukan oleh Allah kepada Allah oleh malaikat Jibril untuk para anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Anak-anak yang tidak mau mendengar nasihat orang tuanya. Anak-anak yang selalu menyakiti orang tuanya. Anak-anak yang tidak peduli kepada orang tuanya. Dia tidak sadar, tidak mungkin mereka lahir ke dunia tanpa orang tua. Dia dibesarkan dengan kasih sayang dan air susu ibunya. Anak-anak dibesarkan dengan jerih payah dan keringat ayahnya. Tapi ketika dia sudah sukses, dia lupa kepada orang tuanya. Bahkan dia menyakiti dengan kesibukannya. Dia lupa hanya sekedar bertelepon kepada orang tuanya. Anak seperti ini didoakan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Rasulullah
Celakalah anak yang punya orang tua, tapi orang tuanya tidak bisa memasukkan ke dalam surga. Karena itu, wahai para anak, dan kita semua anak dari orang tua kita yang masih punya orang tua, berbuatlah baik kepada orang tua kalian sebelum kalian menyesal, sebelum kalian ditinggalkan oleh kedua orang tua kalian. Dengar nasihat mereka yang baik, perhatikan mereka. Kalaupun kita jauh dengan mereka di kampung, kita sibuk di Jakarta dengan pekerjaan kita, kita sempatkan diri untuk menelepon orang tua kita. Mereka tidak selamanya berharap kiriman-kiriman uang. Mereka akan bahagia sekedar mendengar telepon dan suara kita, mendengar kita dalam keadaan baik, mendengar kita dalam keadaan sehat. Mereka sudah bahagia. Jangan suuzon kepada mereka bahwa mereka akan meminta balas budi dari kita. Orang tua kita belum tentu berharap budi dari kita. Orang tua kita hanya ingin melihat anak-anaknya senang. Orang yang sekarang hormat kepada orang tua, maka anaknya akan menghormati dirinya. Orang yang selalu menyakiti orang tua, maka anak turunannya akan menyakitinya. Begitulah yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak ingin disakiti oleh anak cucu kita, maka jangan menyakiti orang tua kita. Kalau kita tidak mau dibantah sama anak cucu kita, jangan pernah membantah nasihat dan arahan orang tua kita. Bagi kita yang orang tuanya telah meninggal dunia, jangan lupa kita kirimkan doa pada mereka. Setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, 5 waktu kita berdoa usai sholat, kita doakan orang tua kita. Karena orang tua sudah meninggal dunia, tidak ada lagi manfaat yang bisa kita berikan kecuali kita kirimkan doa kepada mereka, kecuali kita kirimkan Al-Fatihah, kirimkan baca surat Yasin, kirimkan ibadah-ibadah yang lain kepada orang tua. Itulah yang akan memberikan manfaat besar kepada orang tua. Jangan karena kita sibuk lalu kita lupa berdoa untuk orang tua kita. Bahkan datang ke makamnya pun kita tidak bisa. Dulu orang tua kita menyayangi dan mengurus kita setiap saat dengan penuh kasih sayang. Mereka tidak pernah lupa dengan kita. Mereka tidak pernah alpa dengan kita. Dia peluk kita dengan kasih sayang. Dia dekap kita dengan penuh kasih sayang. Dia berikan kita uang dan makan dengan penuh kasih sayang. Kenapa kita harus lupa kepada kedua orang tua kita? Doakan mereka. Doakan mereka dengan untayan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa kedua orang tua kami. Ampunilah seluruh dosa ibu bapa kami ya Rabb. Sebagaimana mereka menyayangi kami pada saat kami waktu kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, doa yang ketiga yang diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari malaikat Jibril adalah, celakalah orang yang disebut di hadapannya nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia tidak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memerintahkan kepada kita dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada para nabi, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada orang disebut nama Nabi tapi dia tidak mau bersolawat. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, bukan sekedar solawat dalam ucapan. Makna hadis ini sangat dalam. Nabi Muhammad adalah manusia terbaik yang membawa risalah terbaik, yang telah membimbing kita, mengeluarkan kita minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya,
Maka kita sebagai umatnya tidak boleh lupa. Kita harus selalu mengingat beliau. Kita harus selalu bersolawat kepada beliau. Makanya setiap kita sholat, dalam tahiyat kita sebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya Islam mengajarkan kepada kita untuk menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang utama. Yang kedua adalah menghormati orang-orang yang telah berjasa kepada kita. Banyak orang terkadang begitu, banyak menerima jasa dari orang lain, tapi setelah dia sukses dan hebat, dia lupa pada jasa orang lain tersebut. Bukan sekedar baca sholawat, tapi sholawat adalah mengikat kita, mengikat hati kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kuduahnya, dengan teladannya, dengan yang akan memberikan syafaatnya di hari kiamat, dengan orang yang akan membukakan pintu surganya. Dia adalah Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita harus selalu banyak baca sholawat. Kita harus selalu mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lebih penting, kita harus selalu meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup ini. Baik dalam akidah kita, kita tidak boleh menyekutukan Allah. Kita harus murnikan akidah kita. Kita harus bersihkan akidah kita. Ibadah dan seluruh aktif kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kerja kita, cari nafkah kita, membantu orang miskin kita, beraktivitas kita, bahkan berdagang kita, berpolitik kita harus karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beraktivitas tanpa karena Allah, dia akan hanya dapat kelelahan saja. Dia tidak akan dapat pahala. Dia tidak akan dapat kebaikan di akhirat. Tapi kalau orang bekerja cari nafkah karena Allah, mengurus keluarga karena Allah, memberi nafkah kepada keluarga karena Allah, menghormati suami karena Allah, bekerja karena Allah, berniaga karena Allah, berpolitik karena Allah, mengelola negara karena Allah Subhanahu wa taala, dia bukan hanya mendapatkan gaji dan lelah, tapi dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Orang yang masuk surga pertama kali disebut oleh Rasulullah bukan imam masjid, bukan kiai, tetapi disebut oleh Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan dijamin oleh Allah, yang dijamin oleh Rasulullah akan mendapat perlindungan. Yang pertama disebut adalah imamun adilun, pemimpin yang adil, pemimpin yang soleh, pemimpin yang tidak menyakiti rakyatnya, pemimpin yang tidak zalim kepada rakyatnya, pemimpin yang selalu kasih sayang kepada rakyatnya, pemimpin yang selalu peduli kepada rakyatnya. Dialah yang disebut pertama oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum yang disebut warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya selalu gandrung dan terpaut kepada masjid, orang selalu datang kepada masjid, itu disebutnya nomor berikutnya. Nomor pertama adalah mereka-mereka yang memiliki kekuasaan, tapi kekuasaannya digunakan untuk mengurus rakyat, untuk mensejahterakan rakyat, bukan menyakiti rakyat, bukan mengganggu rakyat, bukan melarang-larang rakyat yang ibadah kepada Allah sebagai Tuhannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang Idul Fitri rahimakumullah. Mudah-mudahan Ramadan yang baru saja kita lalui akan meningkatkan kualitas spiritual dan ruhiyah kita kepada Allah, dan kita mampu menjaga hubungan kita dengan Allah selama 1 bulan yang begitu sudah baik. Kita jaga di bulan-bulan berikutnya. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita dalam hidup ini, agar kita selalu berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dekat ingat kepada Allah. Kita dekat dan ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin hari umur kita semakin habis.
Jatah hidup kita semakin berkurang. Kita akan semakin mendekat dengan kuburan. Kita akan semakin dekat dengan kematian. Jadikan hidup kita ini hidup yang berkualitas, sehingga ketika kita tinggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah yang maha mendengar, yang maha pengasih dan maha penyayang. Di hari yang fitri dan suci ini, dalam keadaan kita bersuci, kita sucikan diri kita. Kita sucikan kesalahan saudara-saudara kita. Kita maafkan mereka. Mereka meminta maaf atau tidak meminta maaf, kita maafkan mereka. Kita bukakan pintu maaf untuk mereka selebar-lebarnya. Kita bukakan pintu maaf kepada mereka selebar-lebarnya. Memberikan maaf itu jauh lebih berat daripada kita meminta maaf kepada orang lain. Kita meminta maaf karena kita bersalah, itu adalah wajar. Tapi kita memberi maaf kepada saudara kita yang tidak minta maaf, itu adalah kehebatan yang membuat sahabat Nabi dulu dijamin masuk surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Ya Allah, kami persembahkan kepadamu seluruh bentuk pujian yang layak dengan kebesaran dan keagungan-Mu atas seluruh nikmat dan karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi ya Rabb. Hanya kepadamu kami memohon. Terimalah pengabdian kami. Kabulkanlah permohonan-permohonan kami. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bimbing kami dalam hidup ini dengan hidayah-Mu, agar kami senantiasa ingat, dekat dan zikir kepadamu, agar kami senantiasa menghargai dan bersyukuri nikmat-nikmat-Mu sekecil apapun nikmat itu, agar kami senantiasa mengabdi kepadamu dengan baik dan benar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jaddatina wa li ajdadina wa li masyayikhina wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadil hajat. Ya Allah, Engkau maha mengetahui kami telah berupaya untuk menjadi orang baik dalam hidup ini, tapi karena kelemahan kami, terkadang kami melakukan perbuatan yang mungkin Engkau tidak ridha. Kami yakin ampunan-Mu sangat luas ya Rabb. Ampunan-Mu sangat luas ya Rabb. Rahmat-Mu tidak terbatas ya Rabb. Ampuni seluruh dosa-dosa kami ya. Ampuni seluruh dosa-dosa kami, baik yang kami lakukan secara terang-terangan maupun tersembunyi ya. Ampuni dosa ibu bapa kami ya. Ampuni dosa ibu bapa kami ya. Sayangi mereka ya, baik yang masih hidup bersama kami ataupun yang telah mendahului kami. Sungguh kami ingin berbuat baik kepada mereka, tapi ada di antara kami yang belum mampu berbuat baik. Engkau telah lebih dulu panggil mereka menghadap-Mu. Jika Engkau pisahkan kami dengan mereka di dunia ini, pertemukan kami kembali dengan mereka ya Rabb di surga-Mu bersama Rasul-Mu sallallahu alaihi wasallam. Ampuni dosa kakek nenek kami. Ampuni dosa guru-guru kami. Ampuni dosa orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami, baik yang kami ketahui kebaikan mereka maupun kami tidak mengetahui kebaikannya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tanamkan kasih sayang-Mu dalam hati-hati kami, agar kami bisa membangun rumah tangga dengan penuh kasih sayang, sehingga rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, agar kami bisa mendidik anak cucu kami dengan penuh kasih sayang, agar kami bisa bekerja dan bermasyarakat dengan penuh kasih sayang. Ya Allah yang Maha Bersih, bersihkan hati kami dari sifat sombong, ujub, takabur, dengki, hasud yang akan menghinakan kami di akhirat kelak dan menghancurkan kami di dunia ini. Jadikan anak cucu kami anak cucu yang saleh dan salehah.
Jadikan mereka qurrata a'yun bagi kami ya Allah. Berkahi hidup mereka dengan ilmu yang bermanfaat. Berkahi hidup mereka dengan rezeki yang halal, dengan rezeki yang cukup, dengan rezeki yang penuh berkah, dengan rezeki yang banyak. Ya Allah, bahagiakan anak cucu kami dalam hidup di dunia ini dan di akhirat kelak. Jadikan mereka orang-orang sukses, orang-orang yang berguna bagi masyarakat, bagi umat, bagi agama, bagi bangsa dan negara. Rabbij'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Berikan kami dan anak cucu kami kekuatan untuk senantiasa mendirikan solat ya Allah, untuk senantiasa beribadah kepadamu ya Allah, untuk senantiasa sujud dan mengakui kebesaran dan keagunganmu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi syrah lana sudurana. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami agar bisa menerima ketetapan dan takdirmu. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami agar kami bisa memaafkan saudara-saudara kami yang telah melukai dan menyakiti hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, sejahterakan kami dalam hidup di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah, bahagiakan kami dalam hidup di akhirat kelak. Wa qina adzabannar, selamatkan kami dari siksa api neraka. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke surgamu dengan keterbatasan kami bersama orang-orang yang saleh ya Rabb. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah pengabdian kami yang sedikit ini. Bimbing kami dalam hidup ini untuk melakukan amal soleh lebih banyak lagi. Engkau maha mendengar, dengarlah doa dan munajat kami ya Allah. Engkau maha melihat, lihatlah kebutuhan dan keinginan-keinginan kami. Engkau pengabul doa, kabulkanlah doa di hari yang suci ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, inilah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya, keluarga saya dan kita semuanya. Semoga Allah menerima seluruh ibadah kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.